Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Amanda Maulani, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, gelombang 1, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Siapa saya sebagai seorang guru? Saya saat ini adalah seorang mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Saya merupakan alumni dari program S1 Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi dan lulus pada tahun 2022. Menjadi guru merupakan cita-cita saya sejak kecil. Rasa senang saya dalam berbagi ilmu sudah saya rasakan sejak duduk di bangku sekolah. Keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan seorang guru dalam membimbing dan mendidik peserta didiknya menjadi suatu motivasi bagi saya untuk menjadi guru. Bagi saya, guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, saya mengikuti PPG Prajabatan ini dengan harap dapat menjadi seorang pendidik profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah sosok aktivis kemerdekaan Indonesia di bidang pendidikan yang dikenal dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional. Hasil pemikiran beliau menjadi sebuah perjuangan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dengan keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab dan berbudaya, maka pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapainya dan dapat diteruskan dari masa ke masa. Berdasarkan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, beliau memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa. Sedangkan Pamong adalah seorang pendidik yang mampu membimbing dan memberikan pengajaran sesuai kebutuhan peserta didiknya. Dan Among adalah peserta didik sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani. Ketika mendirikan Taman Siswa sebagai wadah pendidikan pribumi, Ki Hajar Dewantara membuat 3 semboyan pendidikan yang sampai saat ini masih digunakan. Semboyan ini terdiri dari 3 poin yang ditulis dalam bahasa Jawa dan menjadi pedoman bagi guru atau pengajar saat membimbing peserta didiknya dalam belajar. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulada, memiliki makna bahwa guru adalah seorang pendidik yang harus mampu memberikan suri tauladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, bahwa guru sebagai pendidik harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi peserta didiknya. Ketiga, Tutwuri Handayani, bahwa guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karunia anak-anak didiknya. Lalu, bagaimana perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah Bumi Putra.
dan sekolah tersebut bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai saja. Pada tahun yang sama juga didirikan Sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas, dan rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian pada tahun 1903, munculnya Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Beliau membuka sekolah Kartini di Jepara pada tahun 1903 yang bertujuan untuk melepaskan kaum wanita dari belenggu adat istiadat dan agar dapat meningkatkan kedudukan dan derajat wanita atau emansipasi wanita. Dan pada tahun 1908, pendirian organisasi Budi Utomo. Mulai terjadi revolusi di bidang pendidikan yang salah satu anggotanya adalah Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada tahun 1920, munculnya cita-cita untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran melalui perkembangan pendidikan sekolah dasar dan dibangunnya ILS. Kemudian pada tahun 1922 dapat terciptanya Taman Siswa di Yogyakarta. Lahirnya Taman Siswa yang dipelopori Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among agar peserta didik mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Taman Siswa juga hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Hingga berjalannya waktu, juga menghantarkan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan masih banyak mengalami perubahan hingga saat ini, meliputi perubahan tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan juga kurikulum. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950, pendidikan di antara tahun tersebut adalah pendidikan pada masa perjuangan. Ciri utama pada masa periode ini ialah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan, di mana salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai atau dipengaruhi oleh Belanda, sedangkan di pihak lain langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian beranjak pada masa Orde Lama. Tujuan pendidikan untuk menetapkan karakter bangsa disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan dahulu oleh Jepang dan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Pada masa Orde Lama juga terjadi sebanyak 3 kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, dan kurikulum 1964. Pada tahun 1968 sampai dengan 1998 merupakan pendidikan pada masa Orde Baru, di mana perubahan yang terjadi itu bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Terjadi 4 kali perubahan kurikulum pada masa Orde Baru, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Pada masa Orde Baru juga, hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan
itu tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Kemudian pada masa reformasi, perubahan kurikulum juga masih terus berlangsung, di mana kurikulum pada masa reformasi dimulai dari kurikulum KBK atau kurikulum 2004, kurikulum KTSP pada tahun 2006, kurikulum 2013, dan pendidikan di masa sekarang ini menggunakan kurikulum merdeka. Perubahan pendidikan di masa sekarang mengalami peningkatan, mulai dari pembelajaran berpusat pada siswa dan guru diberikan kebebasan dalam menentukan proses pembelajaran. Pada saat ini, kurikulum di Indonesia menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik atau teaching at the right level adalah suatu pendekatan pengajaran yang berpusat pada kesiapan belajar peserta didik, bukan hanya pada tingkatan kelas. Kurikulum Merdeka juga sebagai bentuk implementasi dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada peserta didik, sehingga untuk memastikan setiap peserta didik mendapat hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Refleksi pengetahuan, pengalaman baru setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya memahaminya bahwa peserta didik harus memahami dan menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, menuntut semua peserta didik untuk memberikan hasil pembelajaran yang baik dan sama. Dan menganggap semua peserta didik memiliki kebutuhan, motivasi, dan minat belajar yang sama. Namun, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, saya menyadari bahwa dalam pendidikan atau kegiatan pembelajaran, setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan kebutuhan yang beragam dan unik. Sehingga dalam pembelajaran di sekolah, sebagai pendidik, kita tidak boleh mensamaratakan setiap kebutuhan dari peserta didik tersebut. Berdasarkan hasil pembelajaran pada topik 1 tentang perjalanan pendidikan nasional, saya dapat menambah pengetahuan atau wawasan baru terutama dalam bidang pendidikan. Perjalanan pendidikan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, tugas atau kewajiban seorang guru, dan perspektif pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut memberikan sebuah gambaran yang akan saya lakukan dalam pembelajaran, yaitu untuk memahami kodrat dan kebutuhan peserta didik, melakukan pendekatan kepada peserta didik, dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perjalanan pendidikan nasional pada topik 1 koneksi antar materi. Salam semangat Bapak Ibu calon guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.